Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi, bunda-bunda milenial. Perkenalkan nih, saya Bunda Kakang Randy. Kali ini mau berbagi pengalaman nih mengenai sembelit pada anak. Mulai dari penyebab dan cara mengatasinya. Ini pengalaman pribadi loh. Tapi sebelum kita lanjut, mohon di like, subscribe, dan klik loncengnya. Semuanya gratis loh bun. Hatur nuhun. Hai bunda-bunda milenial. Apakah bunda pernah ngalamin anaknya sembelit? Atau malahan sekarang sedang terjadi? Jangan khawatir ya bun, aku mau sharing nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi bunda diharapkan supaya mendengarkannya sampai selesai. Karena saya di sini mau bercerita mengenai pengalaman saya ya bun. Oke, cikidot. Gini ya bun, waktu 1 bulan yang lalu aku pernah ngalamin anak aku yang paling bontot, usianya 6 bulan. Kurang lebih 5 hari dia itu nggak pup, cuman ngeden aja gitu ya setiap harinya. Aku tuh agak panik, cuman slow respon gitu. Karena aku pikir nanti juga bakal gitu ya. Tapi lama kelamaan kok nggak juga gitu. Terus ngeden aja tuh anak. Auto aku panik ya. Tapi gak kepikiran buat bawa dia ke dokter waktu itu. Cuman dalam otak emak gitu ya, nyari solusinya itu pengen yang sama yang murah meriah, gak mengeluarkan biaya gitu ya. Ya aku coba googling deh tuh cara mengatasi anak sembelit. Kali aja ada yang mudah, meriah gitu ya. Mudah, murah, dan meriah. Serta ada di rumah gitu obatnya. Ternyata setelah cari-cari dapet tuh referensi. Salah satunya yang pertama katanya coba masukin baby oil ke dalam anusnya. Mungkin kalau dipikir secara logika supaya leur. Tahu nggak mam itu leur jadi licin gitu ya. Jadi biar licin si lubang anusnya, biar nya mudah mungkin ya seperti itu. Oke lah gitu. Aku coba tuh mam buat masukin baby oil ya ke dalam anusnya. Tapi alhamdulillah juga belum ada reaksi gitu. Terus referensi yang kedua katanya mesti dikasih jus pir. Karena memang pir itu kaya akan serat dan memang salah satu buah yang bisa melancarkan untuk BAB. Saya lakuin juga tuh mom. Tapi alhamdulillah belum ada reaksi juga. Mungkin karena pemberiannya aja yang kurang sering gitu ya, atau dalam cara penyajiannya gitu yang salah. Nggak tahu juga tuh ya. Sampai aku tuh nggak tega gitu lihat anakku terus ngeden tapi pupnya nggak keluar. Akhirnya aku nyerah deh. Aku minta sama suamiku buat anakku dibawa ke dokter hari itu juga.
Tapi suamiku bilang sebelum kita ke dokter coba tanyain dulu ke uaknya gitu. Kebetulan uaknya itu seorang dokter umum gitu ya. Barangkali aja ada solusi gitu ya, tanpa harus kita ke dokter. Setelah itu aku coba tanyain ke uaknya gimana caranya ngobatin anak yang sembelit pada anak usia 6 bulan gitu. Apakah harus langsung dibawa ke dokter atau gimana? Terus uangnya bilang kasih aja mikrolak sup cair katanya gitu. Beli aja di apotek. Nah, tanpa banyak tanya-tanya, detik itu juga aku suruh ayahnya buat beli itu obat gitu. Kayak gini nih bun penampakan obatnya. Takut salah nanti ya kalau beli. Nah setelah beli, aku tanyain lagi gitu sama uangnya. Harus berapa tetes yang harus aku kasih gitu. Karena kan anak aku usianya 6 bulan gitu, masih bayi gitu ya. Kata uangnya berapa BB-nya gitu. Pada saat itu BB anak aku itu 7,5 kilogram. Dan kata uangnya kasih aja setengahnya gitu. Nah aku kasih deh gitu. Aku pegang anak aku dan ayahnya yang ngasih gitu. Kan dalam tulisan obatnya 5-15 menit obat ini akan bereaksi. Tapi alhamdulillah selama 3 jam tidak ada reaksi apapun. Aku kan bingung gitu, kok gak ada reaksinya. Terus kutanyain lagi sama uanya, kenapa belum ada reaksi? Dan kata uanya memang sebenarnya harus sudah bereaksi gitu. Setelah itu aku coba tanyain lagi gimana kalau dikasih lagi. Kata uanya sih iya boleh kasih lagi karena tidak apa-apa gitu. Nah aku pikir mungkin karena tidak bereaksi itu gara-gara si batang si batang selang obatnya itu kurang dalam masukin ke anusnya, sehingga si obatnya itu keluar lagi jadi nggak ngepek gitu. Makanya yang kedua saya suruh ayahnya buat lebih dalam lagi masukin batang mikrolaknya gitu supaya si obatnya gak keluar lagi gitu. Nah ternyata yang kedua ini alhamdulillah ngepek bun. Ngepek dan akhirnya Ara bisa pup dengan kondisi pupnya itu bulet-bulet keras, ada 7 butir. Dan setelah itu pup kembali dengan keadaan pupnya agak lembek. Auto seneng banget aku tuh kayak yang dapat berlian 7 mom. Seneng alhamdulillah, ternyata memang kesalahannya di situ ya bun. Nah itu pengalaman saya ya ketika anak saya lagi sembelit. Jadi di sini ada poin pentingnya juga bun dari cerita saya gitu. Yang pertama, itu ya mom poin-poin pentingnya. Dan
Di sini juga nanti saya mau ngejelasin kenapa sih anak saya baru usia 6 bulan dan baru belajar makan kok bisa sembelit. Tapi nanti di part 2-nya ya. Thanks ya Mom dan bunda-bunda milenial.